Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita masuk sekarang pertemuan di bab 5, yaitu kalor dan perubahannya. Jadi sebelumnya kita harus memahami namanya definisinya. Jadi apa itu kalor? Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke suhu rendah. Jadi kalor itu perpindahan energi panas dari yang suhu tinggi ke suhu rendah. Jadi tidak dari suhu rendah ke suhu tinggi, hanya dari yang suhu tinggi ke suhu rendah. Nah, untuk satuan internasional kalor itu ada dua, ada joule atau kalori ya. Jadi bisa dipilih salah satunya. Kemudian untuk rumus dari kalor, nah kalor ini nanti ada dua tipe, kalor dan perubahannya pada suhu benda. Nanti ada kalor dan perubahannya pada wujud benda. Nah, untuk pertemuan ini kita membahas kalor dan perubahannya pada suhu benda. Nah, kalau kita cerita kalor dengan suhu benda itu hubungannya masuk ke rumus ini. Q inilah menandakan kalor. Q sama dengan M itu massa benda, C itu kalor jenis benda, kali delta T. Delta T itu perubahan suhu. Nah, perubahan suhu itu apa, Bu? Nanti misalnya ada dari suhu 100 derajat Celcius menjadi 20 derajat Celcius adalah delta T itu suhu kedua dikurang suhu pertama. Suhu keduanya tadi berapa? 20 derajat Celcius dikurang 100. 20 kurang 100, Bu, hasilnya minus. Nggak apa-apa, namanya suhu kan? Berarti minus 80 derajat Celcius, misalnya seperti itu. Nah, biasanya dalam suhu itu bisa dibuat dalam bentuk Kelvin atau Celcius. Kalau dalam bentuk Celcius harus diubah dulu ke Kelvin dia jadinya. Nah, untuk rumus segitiganya ada namanya, kalau yang rumus Q sama dengan M kali C kali delta T ini bisa dibuat rumus segitiga. Untuk apa, Bu, rumus segitiga ini? Ini kan kalau rumusnya kalau kalian yang ditanya itu adalah Q. Kalau tiba-tiba dalam soal ditanya adalah massa bendanya atau perubahan suhunya kayak mana. Jadi ketika misalnya selain dari yang Q-nya, misalnya ditanya M, lihat tabel yang segitiga ini, maka tutup M-nya, maka rumusnya adalah Q, ini ada tanda per, garis mendatar ini per, berarti Q per C kali delta T. Tadi M-nya ini kan kita tutup, kita anggap kita tutup. Maka Q sama dengan C kali delta T. M sama dengan Q per C kali delta T. Kalau ditanya delta T, tutup delta T-nya. Berarti delta T sama dengan Q per M kali C. Tanda yang garis berdiri ini, tandanya artinya kali. Garis yang mendatar, tandanya per. Kalau ditanya C-nya, maka C sama dengan Q yang di atas per M dikali delta T, seperti itu. Nah, untuk kalor jenis ini ada ditentukan ya, misalnya di dalam soal nanti sudah dalam bentuk kilogram masanya, tadi ini dalam bentuk kilogram. Maka yang kalian pakai kalor jenis airnya yaitu C-nya yang 4200. Tetapi jika di soal dianya dalam bentuk kalori, kan tadi kan satuan internasional kalor kan ada kalori, ada joule. Jika dia diketahui kalor jenisnya itu dalam bentuk joule, diminta dalam bentuk joule, maka pakailah kalor jenis yang 4200. Tetapi jika diminta dalam bentuk kalori, maka pakai yang 1 kalori. Atau tadi misalnya masanya ini dalam bentuk gram, maka pakailah yang 1 kalori ini tadi. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, sini dibilang 700 gram air dipanaskan dari suhu 10 derajat Celcius menjadi 60 derajat Celcius. Berapa banyak kalor yang diperlukan untuk memanaskan air tersebut? Jika diketahui kalor jenis airnya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, kebetulan sini sudah dalam derajat
Celcius. Perhatikan yang sini kalori jenis airnya sudah dalam derajat Celcius. Maka kita tulis yang diketahui adalah M, masanya 700 gram. Nah, gram ini kita ubah ke dalam kilogram. Maka kan dibagi 1000, maka 700 dibagi 1000 sama dengan 0,7 kilogram. Kemudian kita cari delta T-nya. Nah, ingat delta T itu adalah suhu yang kedua dikurang suhu yang pertama. Suhu keduanya mana? 60. Suhu pertamanya 10. Nah, kenapa Bu 10 ini yang suhu pertama? Kan dari suhu awalnya dari yang 10 menjadi 60. Maka suhu keduanya 60, suhu pertamanya adalah 10. Maka perubahan suhunya adalah 60 dikurang 10, yaitu 50 derajat Celcius. Kemudian C-nya atau kalori jenis airnya itu 4200 Joule per kilogram derajat Celcius ini tadi. Nah Bu, ini untuk Celciusnya tadi, delta T-nya, tidak perlukah kita ubah ke Kelvin? Tidak perlu, karena apa? Karena di kalori jenis airnya tadi yang ini sudah dalam bentuk Celcius, kecuali dalam kalori jenis airnya tadi sini masih dalam derajat Kelvin. Maka yang suhu yang 10 derajat Celcius ini dan 60 tadi ini harus kita ubah dulu ke Kelvin. Tinggal masuk rumusnya. Q sama dengan M dikali C kali delta T. Masukkan M-nya itu 0,7 kg, C-nya itu 4200, delta T-nya 50. Maka dikalikan semua dapatlah 147.000 Joule. Kenapa Joule? Kenapa enggak kalori, Bu? Karena kita memakai kalori jenis yang Joule. J ini singkatan dari Joule. Joule per kilogram. Maka satuan di bawahnya, satuan kalornya adalah Joule. Kalau di sini satuan kalori jenisnya itu kalori per gram, maka di sini kita buat adalah kalori. Baik, sekian penjelasan dari Ibu. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.